Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia, kelas 12 IPA 3. Pada video kali ini saya akan membahas politik, hukum sosial, budaya, dan ekonomi masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, mulai dari tanggal 21 Mei 1998 hingga tanggal 20 Oktober 1999. Dalam masa pemerintahan yang relatif singkat tersebut, B.J. Habibie mencoba melaksanakan tuntutan reformasi baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Kebijakan politik B.J. Habibie diantaranya: 1. Kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan, sehingga apabila ada pers yang menantang kebijakan pemerintah, maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahan Habibie, menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI, sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering diberedel pada masa pemerintahan sebelumnya. 2. Pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955. 3. Otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter serta budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredamnya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. 4. Kemerdekaan Timor Leste. Referendum atau pemisahan diri Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana pada masa pemerintahan Habibie. Referendum ini menghantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan pertidaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste. Yang terakhir, 5. Wewenang Bank Indonesia. Pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dalam bidang ekonomi, yaitu nilai rupiah dan penanggulangan krisis, merupakan dua arah sasaran reformasi pada bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik, dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Hal lainnya, nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan. Sesuai TAP MPR nomor 10 MPR 1998 untuk menanggulangi krisis di bidang sosial budaya yang disebabkan sebagai akibat dari krisis ekonomi, pemerintah melaksanakan program Jaring Pengamanan Sosial JPS yang bertujuan untuk pelayanan pada bidang kesehatan dan pendidikan yang akan membantu masyarakat memiliki perekonomian ke bawah dalam situasi krisis. B.J. Habibie ketika menjabat menjadi presiden memberi ruang seluas-luasnya bagi HAM dan demokrasi. Berkaitan dengan hak asasi manusia, ada 3 kebijakan yang berkaitan dengan HAM, yakni kebebasan pers, kebebasan berpendapat di muka umum, dan membebaskan tahanan politik. Kebebasan pers berdampak positif bagi perkembangan jumlah penerbitan di Indonesia setelah reformasi. Di masa Orde Baru, jumlah media cetak sebanyak 289 dan 996 radio swasta. Setelah reformasi, jumlah media cetak menjadi 1.398 dan penyiaran swasta berjumlah 74 stasiun. Untuk lebih kokohnya kebebasan pers ini ditopang dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Untuk kebebasan berpendapat, Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999.
Undang-undang ini mengatur dan menjamin kebebasan berpendapat dan mendorong lahirnya berbagai kekuatan sosial politik di masyarakat dan pendirian berbagai asosiasi profesi. Untuk menyelesaikan berbagai masalah HAM di Indonesia, terutama di Aceh, Habibie membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan. Kemudian Habibie menggantikan UU subversif dengan UU nomor 26 tahun 1999 tentang HAM. Untuk masalah perlindungan perempuan, B.J. Habibie membentuk Komisi Nasional Perlindungan Perempuan pada bulan Oktober 1998. Di bidang reformasi hukum, B.J. Habibie melahirkan undang-undang sebanyak 68 dalam waktu 16 bulan. Ini sebuah prestasi sendiri bagi Presiden B.J. Habibie yang berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi. Terakhir yaitu keadaan sosial pada saat pemerintahan B.J. Habibie. Kerusuhan antar kelompok yang sudah bermunculan sejak tahun 90-an semakin meluas dan brutal. Konflik antar kelompok sering terkait dengan agama seperti di Purworejo, Juni 1998, kaum muslim menyerang 5 gereja. Di Jember, adanya perusakan terhadap toko-toko milik Cina. Di Cilacap muncul kerusuhan anti-Cina. Adanya teror ninja bertopeng melanda Jawa Timur dari Malang sampai Banyuwangi. Begitu juga dengan Papua, semakin keras keinginan membebaskan diri. Juli 1998, OPM mengibarkan bendera bintang kejora sehingga mendapatkan perlawanan fisik dari TNI. Selain itu, banyak juga perusahaan swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya. Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena di satu sisi perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar dan di sisi lain para pekerja menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit dipenuhi oleh pihak perusahaan. Akhirnya banyak perusahaan yang mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Para pekerja yang diberhentikan itu menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Kekurangan Habibie di bidang sosial yaitu karena banyak terjadi pengangguran akibat banyak karyawan yang di PHK. Hal ini menimbulkan terjadinya masalah sosial di masyarakat. Dampak susulan dari pengangguran adalah makin maraknya tindakan-tindakan kriminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, karena Habibie melepaskan Timur Timur, menyebabkan Aceh dan Papua juga ingin melepaskan diri dari Indonesia. Sekian penjelasan video materi pada masa reformasi pemerintahan B.J. Habibie dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.